Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita semua dalam menjalani kehidupan ini masih terus diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati hidup, dan hidup ini kita yang harus perlu disyukuri. Tanpa ada izin dari Allah, tanpa ada kenikmatan dari Allah, maka kita tidak akan bisa hidup. Karena orang yang tidak diberikan kenikmatan oleh Allah yaitu ada dua. Satu adalah orang gila. Yang kedua adalah orang itu mati. Dan kenyataan kita semua sahabat-sahabat Majelis Jami Arwad adalah orang-orang yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik, untuk memperbaiki kehidupan kita menjadi yang lebih baik lagi. Sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Alhamdulillah. Kali ini akan saya coba mengartikan babnya makna lafaz la ilaha illallah. Wa makna la ilaha illallah, adapun maknanya lafaz la ilaha illallah. Makna lafaz la ilaha illallah itu la ma'buda, tidak ada Tuhan yang wajib disembah. Apapun, menyembah pohon itu, menyembah kayu atau menyembah selainnya macam-macam, itu hak mereka, dan di Islam tidak ada aturan Islam di sini. Saya berbicara sesuai aturan Islam. Jadi di Islam itu tidak ada yang namanya nyembah selain Allah. Karena kata-kata kalimat di sini ada makna lafaz ma'budah ini, di sini tidak ada yang bisa menyamai itu bihaqqi, kelawan dengan kenyataannya, fil wujud, di dalam wujudnya, illallahu, terkecuali Allah yang wajib disembah. Makna daripada bihaqqi, dengan kenyataannya, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, karena Allah itu alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Allah itu tidak kelihatan, bisa diperlihatkan kalau Allah itu memberikan kasih sayang kepada orang itu. Tapi orang yang benar-benar diberi kesempatan selagi waktu hidupnya adalah orang-orang yang benar super dicintai oleh Allah, yaitu adalah orang yang paling sempurna adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selainnya itu tidak ada. Karena siapapun orang yang bertemu atau hamba Allah yang bertemu dengan Allah, tidak mungkin. Karena hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Habibullah. Itu Habibullah. Tidak ada orang selainnya baginda Rasulullah. Di dalam kenyataan apa? Fil wujud, di dalam wujudnya orang itu tidak ada yang tahu dan tidak ada yang mengerti dan tidak ada yang memahami apabila orang itu tidak mempelajari ilmu agamanya. Adanya Allah ada. Mana dalilnya? Min wujudil makhlukati, adanya kita semua. makhluk yang diciptakan oleh Allah. Al-Khaliqul Bari'ul Musawiru,
Allah yang menjadikan rupanya kita semua, yang dijadikan adalah kita sebagai manusia. Dan ada selain kita, yaitu adalah makhluk gaib, jin dan lainnya. Iblis, setan itu diciptakan oleh Allah. Dan bukan itu saja, adanya bumi, adanya langit, dan ada binatang. Ada binatang yang paling kecil yang namanya bakteri. Dan itulah luar biasanya Allah yang harus kita sembah. Karena siapapun tidak ada yang bisa bikin bakteri. Sesuatu kuman yang kecil, yang super kecil, tapi mempunyai kehidupan. Siapa yang bisa bikin kuman yang kecil itu jadi hidup? Nggak ada yang bisa. Hanya Allah lah, karena Allah punya sifat kudrat irodat. Dikaitkan disitulah ada wadahnya sifatnya jaiz. Allah itu benang, mau berbuat apa saja Allah lah yang kuasa, karena Allah itu di situ adanya jawaban. Jaiz itu ada autarku au mumkinun. Maka di Qur'annya di surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lakum fayakun. Apapun yang diperintahkan, apapun yang dikehendaki, sekali ucap maka terjadilah, tidak ada yang bisa membangkang. Apabila kita menginginkan sesuatu kepada Allah, maka kitalah yang harus benar-benar taat, patuh, dan mendekatkan diri dengan sungguh-sungguh. Karena Allah itu mempunyai sifat yang adil, al-adlu, adil. Allah itu tidak mungkin tidak adil, pasti adil. Maka dari itu tidak ada yang bisa menyamai, la yumasilu fil af'al, tidak ada yang bisa menyamai pekerjaannya Allah. Walau ahadan, walaupun satu orang atau makhluk gaib satu yang bisa menyamai, itu tidak bisa. Tidak ada yang bisa. Percayalah, semua apa yang dikalimatkan begini makna lafaz la ilaha illallah, maknanya yaitulah tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada yang bisa menyamai kekuasaannya Allah, dan tidak ada yang bisa menyamai pekerjaannya Allah. Walaupun satu orang atau makhluk gaib yang bisa menyamai, itu tidak ada yang bisa. Itu sungguh sangat luar biasa. Dan itu sudah dibuktikan. Dan setiap sifat-sifatnya Allah mempunyai dalil-dalil, dan lawan-lawan dalilnya ada semua. Seperti yang ada di kitab Tijandorori, atau kita melihat kitab Aqidatul Awam. Di situ sudah diterangkan semua. Tinggal bagaimana kita menyikapi, kita diberi kesempatan oleh Allah, manfaatkanlah dengan baik. Karena kita tidak tahu berapa jam lagi, berapa menit lagi, berapa detik lagi, atau hari lagi, atau bulan lagi kita akan mati. Jangan sampai kematian kita itu termasuk menjadi adalah orang-orang yang su'ul khatim. Jangan. Berhati-hatilah dalam melangkah. Pikirkanlah, karena kita itu diberi kebebasan oleh Allah sebuah pikiran. Itu adalah ilmu. Pikiran untuk kita hidup di dunia, maka berpikirkan apa yang jadi perjalanan hidup kita. Dan carilah berzikir dengan kita melalui zikir kepada Allah, yaitu adalah kita mendekatkan diri, karena kita kelak akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Kalau kita tidak mendekatkan diri dengan cara berzikir, maka kita tidak akan tahu. Kunci utama sukses segala sesuatu semuanya, yaitu adalah sholat wajib. Keistimewaan itu adanya di sunnah. Maka dari itu jangan kita melakukan sunnahnya saja, tapi kunci utamanya kita tidak punya. Sama halnya orang melakukan sunnahnya saja, tidak melakukan wajibnya, itu sama juga dengan bohong. Tapi lakukanlah kewajibannya dulu, baru melakukan sunnahnya. Karena keistimewaan semuanya ada di sunnah. Jadi ketahuilah bahwa kita semua ini selagi masih diberi kesempatan, maka lakukanlah yang terbaik. Fa insyaallah dengan adanya keterangan tentang makna lafaz la ilaha illallah, kita akan lebih dekat mendekatkan diri kepada Allah dan sadar mau menyadari bahwa Allah lah yang Maha Kuasa. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.